Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aulia Putri dan Bulan Yusria. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab Malikul Saleh pada tahun 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pimpinannya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan Sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Yang kedua ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka juga masuk dalam daftar kerajaan Islam pertama di Indonesia karena berdiri di awal perkembangan Islam. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaya dengan ibu kota Malaka. Raja pertama dari Kerajaan Malaka yaitu Iskandar Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Namun, menurut catatan sejarah, masa keemasan kerajaan Islam ini yaitu pada era kepemimpinan Sultan Mansur Shah. Pada saat itu, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perekonomian masyarakat di Kerajaan Malaka bertumbuh pada perdagangan dan pelayaran. Pada masa Kerajaan Malaka, sudah ada sistem undang-undang yang mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Meskipun memiliki tatanan kehidupan yang cukup baik, namun Kerajaan Malaka tidak bisa bertahan selamanya. Malaka melemah pada masa Sultan Mahmud Shah dan runtuh saat Portugis berhasil menguasai Malaka di tahun 1511. Yang ketiga ada Kerajaan Aceh. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh. Secara geografis, kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Letaknya yang cukup strategis membuat kerajaan ini berkembang cukup pesat. Sultan pertama kerajaan ini yaitu Sultan Ali Muhyad Shah dan mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Di masa kejayaannya, Aceh berkembang sebagai penghasil lada. Dari sinilah banyak negara yang melakukan perdagangan di Aceh. Namun saat Sultan Iskandar Muda lengser, kerajaan ini mengalami kemunduran. Sultan Iskandar Tani yang menggantikannya tidak memiliki kepribadian dan kecakapan seperti sultan sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini mengalami kemunduran antara lain, kerajaan Aceh mengalami kekalahan melawan Portugis di Malaka. Tidak ada tokoh cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Daerah taklukan kerajaan ini mulai melepaskan diri seperti Johor, Perlah, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Yang keempat ada Kerajaan Demak. Di tanah Jawa, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Demak. Letaknya di Jawa Tengah, tepatnya di daerah bernama Bintoro, sebuah daerah bawahan Majapahit. Raja pertamanya itu Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit. Dan ibunya menganut Islam dari Jumpa. Setelah Raden Patah, kerajaan Demak dipimpin oleh Patiunus. Ia memimpin tidak lama, namun cukup terkenal karena sempat memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Kerajaan Islam pertama di Jawa ini mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin Sultan Trenggono. Daerah kekuasaannya bahkan sampai ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kehidupan sosial masyarakat Demak diatur sesuai dengan ajaran Islam.
Namun masih ada juga masyarakat yang melakukan tradisi lama. Dari segi ekonomi, Demak berkembang di sektor perdagangan dan pertanian. Demak menjadi wilayah pertemuan antara penghasil rempah dari Indonesia bagian timur dan Malaka, sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Kerajaan ini juga melakukan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa, sehingga menciptakan persekutuan di bawah kepemimpinan Demak. Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan pada masa Sultan Prawoto karena terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam berada di Kota Gede atau yang saat ini Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini yaitu Sutawijaya. Masa kejayaan Mataram Islam yaitu pada masa Raden Mas Sangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saat itu, Mataram Islam dapat mempertahankan kekuasaan yang ditorehkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, antara lain, yang pertama mampu menundukkan bupati yang tidak mengakui kekuasaan pusat Mataram. Yang kedua, menyusun kitab undang-undang Suri Alam. Yang ketiga, mengirim armada serta pasukan untuk menyerang Batavia yang pada saat itu dikuasai VOC. Sepeninggalan Sultan Agung, Mataram Islam kemudian dipimpin oleh Amungkurat I, kemudian dilanjutkan oleh Amungkurat II. Setelah Sultan Amungkurat II meninggal, Mataram Islam terbagi menjadi dua berdasarkan perjanjian Giati. Mataram kemudian dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan daerah Kasuhunan Surakarta yang dipimpin Susuhunan Pakubuwono I. Yang keenam ada Kerajaan Banten. Kerajaan Islam ini terletak di Jawa Barat bagian utara. Sejarah kerajaan ini bermula saat Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kemudian Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan persebaran Islam. Dasar kerajaan ini diletakkan oleh Hasanuddin putra Fatahillah. Hasanuddin kemudian menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Banten. Raja selanjutnya setelah Hasanuddin yaitu Maulana Muhammad. Setelah itu, Banten dipimpin oleh Abu Mufakir, namun berita kepemimpinan Abu Mufakir tidak banyak diketahui. Sebab pada saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelius de Houtman mendarat di Banten. Kedatangan Belanda menjadi berita yang menggemparkan. Kerajaan Belanda mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat ini, Banten bisa menjadi pusat perdagangan. Selain itu, Sultan Ageng juga memiliki sikap tegas dan berani terhadap Belanda yang saat ini tengah menduduki Batavia. Sikap tegas tersebut tidak menurun ke putranya Sultan Haji. Putra Sultan Ageng tersebut cenderung kompromi dengan VOC. Akibatnya terjadi perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Pada saat itu, Sultan Haji dibantu oleh VOC. Peristiwa kemenangan Sultan Haji menjadi petanda runtuhnya Banten. Yang ketujuh ada Kerajaan Gawotalo. Gawotalo merupakan dua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Keduanya saling berhubungan baik. Kerajaan Gawotalo kemudian dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh tiga raja yaitu Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasoma. Kehidupan masyarakat di kerajaan ini bertumbuh pada sektor kelautan, sehingga akhirnya Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak dikunjungi pedagang asing. Kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Makassar sangat erat dengan keadaan kerajaan yang bersifat maritim. Hasil kebudayaan yang muncul pada saat itu antara lain alat penangkapan ikan dan kapal pesimis. Selain itu, bentuk kebudayaan lain yang muncul di masa kerajaan ini yaitu perkembangan sastra dalam bentuk kitab lontar. Yang kedelapan ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tanah Maluku terkenal sebagai penghasil rempah sehingga sering disebut sebagai The Spicy Island. Dari kekayaan alam tersebut, maka kehidupan ekonomi kerajaan ini bertumbuh pada sektor perdagangan. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peranan penting di tanah Maluku. Sayangnya keduanya tidak akur. Masing-masing ingin berada di posisi tertinggi atas daerah Maluku. Perselisihan antara keduanya tidak dapat dihindarkan. Kerajaan Ternate dibantu oleh Portugis, sedangkan Tidore dibantu oleh Spanyol. Pertikaian tersebut tidak hanya terjadi antara kedua kerajaan di Maluku, namun juga antara bangsa Eropa. Hal tersebut membuat Paus turun tangan dan mengadakan perjanjian damai yang bernama Perjanjian Saragossa.
Isi perjanjian tersebut yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap tinggal di Maluku. Dari perjanjian tersebut menandakan kemenangan Ternate atas Tidore. Setelah itu kerajaan Ternate berkembang pesat dengan beberapa raja yang pernah memimpin antara lain Sultan Zainal Abidin Sultan Tabarizi, Sultan Hairun, Sultan Babullah. Itulah beberapa kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di awal masuk ke Islam di Nusantara. Kehadiran kerajaan tersebut meninggalkan beberapa bukti sejarah dalam bentuk benda maupun kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.